Halo, kembali lagi bersama saya. Di video kali ini, saya akan coba menjelaskan terkait improvement feature di Project Anom untuk Intima. Dan kali ini saya akan lebih fokus kepada unit genset dan juga monitoring BBM. Nah, pertama-tama saya akan coba mulai dari master ya. Yang pertama ada master area terlebih dahulu. Jadi master area ini untuk merekam semua area yang ada, dan untuk menambahkan kita bisa klik tombol tambah, terus kita isikan nama areanya. Ini saya coba isikan dengan nama Kalteng, dan ini kita bisa simpan. Ketika berhasil nanti akan seperti ini. Ini nanti bisa kita edit namanya ataupun kita hapus juga. Nah, setelah itu di sini juga ada master yang kedua, yakni unit genset. Ini posisinya kalau kita mau tambah bisa klik tombol tambah, dan di sini kita bisa pilih site ID-nya, nanti akan otomatis terisi untuk site name-nya, area, site kategori, NOP, dan lain sebagainya. Data yang diisi di sini sudah kami sesuaikan dengan Excel yang sudah ada sebelumnya. Di sini nanti kita bisa isi untuk PIC BBM-nya dengan cara memilih ya list karyawan yang muncul. Ini nanti kita bisa lihat detailnya juga, nanti bisa kita isi konstatan BBM, generator brand atau mereknya apa, generator type-nya, dan lain sebagainya. Ketika sudah diisi, nanti contohnya akan seperti ini kurang lebih. Ini nanti bisa kita simpan, dan nanti ketika berhasil akan tertulis ya, ini salah satu unit genset kita, site ID-nya, site name, area, NOP, cluster, mereknya, dan juga kapasitas. Ini nanti bisa kita lihat juga detailnya di sini. Di mana ada buku bantu monitoring ya untuk BBM site di genset yang sudah kita pilih tadi. Ini nanti ada genset logbooknya yang ada detailnya seperti ini kurang lebih, dan ketika memang datanya belum ada, maka resume BBM, data genset dan juga data maintenance-nya ini masih belum terisi. Di sini daftar riwayat transaksinya juga masih kosong ya, tabelnya kosong, dan juga summary-nya juga masih kosong. Ketika sudah terisi, nanti kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Jadi sudah ada resume BBM-nya, kemudian di bawah sini juga ada tertulis ya untuk summary dalam bentuk kartu-kartu. Ini contohnya ada total running hour, kemudian ada liter untuk jumlah pengisian solar, kemudian juga ada liter pemakaian solar, dan juga aktual konsum ya per hour-nya, liter per hour. Nah, di sini nanti akan ada semua data transaksi yang sebelumnya sudah dituliskan. Jadi nanti ini detailnya seperti ini kurang lebih, tipe transaksinya apakah masih pengajuan, dan juga apakah dia sudah pengisian, seperti itu. Next, mungkin nanti jika sudah ada pengembangan selanjutnya kita bisa lanjutkan ke maintenance ya. Tapi untuk fitur kali ini kita masih belum ke sana. Kemudian selanjutnya di sini juga kita akan ada monitoring BBM ya. Jadi di modul ini ada beberapa fitur. Fitur yang pertama mungkin akan saya mulai dari pengajuan terlebih dahulu ya. Jadi pengajuan seperti yang sudah di-request sebelumnya akan diajukan oleh PIC gensetnya. Nah, kemudian nanti admin bisa melihat semua daftar pengajuan BBM dari semua site dalam satu dashboard ini. Jadi ini nanti bisa diakses oleh tim adminnya. Nah, kemudian untuk PIC genset yang mengajukan sendiri itu bisa menambahkan dengan cara klik tambah, dan di sini nanti bisa diisikan ya. Ini untuk pertama secara default dia statusnya akan draft, dan bisa dipilih site ID dan juga PIC requestornya. Kemudian di sini bisa diisi catatan jika memang ada, tapi sifatnya opsional. Dan di sini akan ada form untuk data request refill sebelumnya. Kemudian ada data saat request refill sekarang, ada pengecekan menggunakan RH meter, dan juga pengecekan menggunakan genset running alarm. Terus di sini kita juga bisa mengupload foto evidence ya, yang terdiri dari RH meter, kemudian sisa fuel, dan juga genset nameplate, serta misalkan nanti ada tambahan itu juga bisa ditambahkan di sini formnya. Ini selanjutnya jika ada genset 2 bisa ditambahkan juga detailnya sama seperti genset 1 kurang lebih. Nah, itu tadi contohnya kalau kita isi nanti kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Jadi ini maksudnya bisa kita isi, PIC requestornya bisa kita isi, dan lain sebagainya. Jika memang sudah sesuai nanti bisa kita kirim, lalu kita bisa validasi, dan di sini sudah tersimpan ya untuk requestnya. Di status pengajuan ini nanti admin BBM bisa melakukan persetujuan, sedangkan dari PIC BBM itu nanti dia bisa melihat statusnya apakah sudah disetujui atau belum, seperti itu. Kemudian di sini ketika misalkan memang ada yang mau dirubah pengajuannya juga bisa, tinggal diedit saja formnya, kemudian bisa dikirim, dan ini nanti detail pengajuannya akan terlihat seperti ini ya kurang lebih. Nah, ini jadi foto-foto yang tadi sudah diupload akan muncul di sini.
Ini karena datanya dummy, jadi belum kami isi dengan foto. Kemudian nanti ketika kembali, ini nanti kita bisa menghapus juga jika memang ada pengajuan yang mau dihapus. Contohnya sudah terhapus. Kemudian di sini di menu kedua itu ada status pengisian. Status pengisian ini nanti bisa dilihat ya, apakah setelah sudah di-approve ini dia sudah diisi atau belum diisi. Ini contohnya ketika memang belum diisi, pertama-tama memang defaultnya belum diisi. Kemudian nanti ketika melihat detailnya atau mengedit bisa diklik tombol ini, dan nanti detail pengisian BBM ini bisa kita tambahkan proses pengisian dengan cara klik button yang berwarna hijau ini bertuliskan proses pengisian. Setelah kita klik nanti akan ada form yang muncul seperti ini. Nah, ini kita bisa isi suppliernya, kemudian kontak personnya, kemudian harga juga. Nah, ini kami juga ingin bertanya juga apakah nanti harganya ini dibuat per bulan saat ini, jadi bulan pengajuan, atau memang ditentukan setiap tahun, misalkan di tahun 2024 ini di bulan Agustus gitu ya. Mungkin nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut. Kemudian di sini kita bisa input harga setelah ditawar, remark jika ada, dan juga total konsumsi BBM di bulan Juli. Di sini kita juga bisa inputkan kuantiti pengisiannya, harga per liter, kemudian total harga, apakah sudah dibayar atau belum, PIC BBM-nya siapa, dan juga statusnya. Ini nanti setelah selesai semuanya bisa kita klik, nanti akan muncul di status pengisian. Selanjutnya di sini ada menu ketiga yang saya jelaskan saat ini, ada jadwal reflowing atau pengisian ya. Saat ini posisinya datanya masih kosong, tapi nanti jika terisi akan kurang lebih seperti ini. Jadi ini merupakan data jadwal refilling pada bulan Januari di tahun 2025. Untuk filternya sendiri ini nanti bisa kita rubah sesuai dengan bulan yang kita inginkan dengan cara klik filter bulan, kemudian kita pilih filter tahunnya. Ketika ini dirubah, maka data kartu di sini berubah dan semua data yang ada di tabel juga hanyalah data pada bulan dan juga tahun yang terfilter tersebut. Di sini nanti kita bisa lihat total site-nya juga. Kemudian ada kuota BBM atau total data pemakaian BBM per bulan, aktual BBM ini total quantity yang aktual ya, yang sudah sudah diisi maksud saya. Kemudian di sini juga ada gap untuk BBM, yaitu kuota BBM dikurangi dengan aktual BBM. Jadi selisihnya kita bisa dapat di sini. Nah, kemudian nanti untuk datanya bisa kita lihat di tabel di bawah ini ya. Jadi dari semua site ID akan muncul site name-nya. Kemudian nanti di sini ada priority, data pemakaian per bulan, per hari, per minggu, dan juga jumlah hari maksimal BBM habis. Kemudian di sini ada sisa stok BBM, tanggal pengisian BBM aktual, plan next refuel, pengisian ke-1, pengisian kedua, dan seterusnya. Nah, jadi nanti ini ketika memang sudah diisi bulan ini yang pertama dan kemudian bulan selanjutnya, yang kedua dan lain sebagainya, nanti bisa kita lihat datanya ada di sini. Ini juga kuantitinya akan terlihat di sini juga. Kuantiti per pengisian ke berapa. Nah, kemudian terakhir di sini ada total quantity aktual, presentase quantity, dan juga request. Nah, di sini yang untuk monitoring BBM juga ada menu summary ya. Summary ini ringkasan dari keseluruhan total site. Dan kalau kita lihat di sini datanya masih kosong. Jika terisi kurang lebih akan seperti ini. Nanti total site-nya akan terhitung, total pengisian selesainya berapa, kuota BBM, kemudian aktual BBM, gap BBM, total pembelian BBM, dan juga total plan margin. Nah, ini contohnya. Untuk setiap site kita bisa lihat kuotanya, total pengisian yang sudah pernah dilakukan, kemudian ada total quantity untuk setiap pengisiannya untuk keseluruhannya, kemudian ada persentase total pembelian BBM berapa rupiahnya nominalnya, ada gap kuota juga, average harga per liter, plan margin, plan request, gap request, dan juga persentase request. Nah, itu untuk summary. Dan yang terakhir itu kita ada menu sitemaps. Untuk sitemap sendiri itu untuk menu tambahan ya, nanti bisa kita tambahkan di global kalau misalkan berkenan. Dan ini nanti untuk daftar sitemaps jika terisi, contohnya kalau kita mau menambahkan seperti ini ya kurang lebih. Tapi di fitur yang terbaru itu nanti akan ada kategori. Jadi kategori ini kita bisa pilih apakah nanti dia itu menyala 24 jam PLN-nya atau 12 jam ataupun tidak ada PLN-nya. Jadi ketika sudah diisi ini contohnya kategorinya nanti bisa dipilih, kemudian nanti bisa kita simpan. Kalau berhasil nanti akan muncul di tabel yang di bawah ya. Kategorinya nanti akan muncul di sini. Oke, nah itu tadi mungkin ketika ingin melihat maps-nya juga bisa diklik button yang warna merah ini, nanti akan diarahkan atau didirect ke Google Maps. Itu tadi kurang lebih untuk menu genset.
dan juga pengisian BBM. Jika memang nanti ada yang ingin didiskusikan lebih jauh, kami sangat terbuka, misalkan mau melalui Meet ataupun WhatsApp, tetapi jika memang sudah sesuai, kita nanti bisa lanjutkan ke proses yang selanjutnya.